Tadi dijelaskan di awal bahwa tujuan K3 itu adalah melindungi dan menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain. Karena yang namanya di dalam tempat kerja itu isinya bukan hanya pegawainya aja ya. Tadi saya jelaskan bahwa kita sebagai pelayan masyarakat ada beberapa dinas yang memang menerima pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga fokus K3 bukan hanya untuk pegawainya saja. Ya, bagaimana buat orang-orang lain yang akan berkunjung ke kantor kita, yang akan berkunjung ke dinas kita. Di mana pada prinsipnya K3 mempunyai hak yang sama. Karena yang namanya bahaya itu nggak bisa membedakan. Ya, baik itu pegawainya ataupun orang lain, ya kalau bahayanya kebakaran, ya nasibnya sama. Sama-sama terbakar, sama-sama bisa celaka, sama-sama bisa menyebabkan kematian. Ya, maka ya sekali lagi eh, K3 itu tidak hanya berfokus terhadap buat pegawainya saja. Bagaimana buat orang lain ya. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi ya dapat digunakan secara aman dan efisien. Ya, kita kerja tidak hanya secara fisik badan saja ya. Karena tujuan bekerja adalah menghasilkan sebuah output yang dimana butuh yang namanya alat. Maka ya itu pun menjadi objek yang harus dilindungi ya. Walaupun memang fokusnya adalah orang, humannya, manusianya. Tapi ya balik lagi, kita di sini kan tujuannya adalah berusaha ya dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa ya. Dan ketika orang berusaha ya butuh yang namanya sebuah alat atau aset ya. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Satu sisi yang harus kita perhatikan adalah ya kesehatan kita ya. Kerja siang malam, banting tulang ya, yang ujung-ujungnya sakit, tipes ya. Sehingga ya tentunya tidak hanya buat pekerja ya, buat diri kita kalau teman-teman memang masih sayang sama badan ya. Ya tetap harus dijaga keseimbangannya ya, dijaga balance-nya ya. Kalau sekarang istilah sekarang mah adalah work balance ya, menjaga keseimbangan antara bekerja, kantor, keluarga, rumah ya. Itu pun bagian dari K3 sebenarnya. Nanti kita belajar sedikit lah ya tentang psikologi ya. Kecelakaan kerja ya atau insiden kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja atau PAK ataupun kefatalan kematian dapat terjadi termasuk insiden ialah keadaan darurat. Kecelakaan kerja adalah insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, atau kefatalan atau kematian. Near miss, hampir kecelakaan. Ya. Insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, PAK, ataupun kefatalan atau kematian. Ya. Jadi kalau kecelakaan itu udah terjadi, sedangkan kalau near miss itu hampir, nyaris. Ya. Nah, ini ada sebuah teori piramid kecelakaan. Dari yang di dalamnya ada 600 pekerja, ya kemungkinan sebelum ya, sorry. Misalkan ada 1.600-nya near miss atau hampir celaka sebelumnya. Ya. Dari 630 insiden yang menimbulkan kerusakan alat, alat atau bahan sebelumnya. Dari 30, ya 10 kecelakaan ringan. Dari 10 ada yang meninggal. Nah, ini sebuah teori. Tetapi teori ini bisa kita cegah. Ya. Dan teori inilah yang tadi saya jelaskan. Bahwa tidak ada satu di dunia ini pun yang tidak pernah celaka. Ya. Dan yang namanya kecelakaan itu sudah pasti. Nggak mungkin nggak. Ya. Tinggal nunggunya aja. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kecelakaan bisa diidentifikasi.
kalau kita paham potensi bahayanya. Karena bahaya itulah yang nanti akan kita pelajarin. Bagaimana penyebab kecelakaan itu terjadi? Ada hal dasar kenapa kecelakaan itu bisa terjadi. Karena nggak ngerti, karena nggak tahu, ya. Karena prinsipnya yang penting bisa jalan. Kalau udah bisa jalan ya apalagi harus dipikirkan, ya. Ya itu kan beberapa sebagian orang menganggap ya tadi bahwa K3 itu bukan menjadi suatu bagian dalam pola hidup. Makanya ada istilah budaya K3. Yang pertama kurangnya prosedur dan aturan, ya. Tadi beberapa aturan eh, sudah saya singgung sedikit, ya, dari beberapa aturan-aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Yang kedua, ya K3 butuh sarana, ya. K3 bukan hanya sebatas omongan saja. K3 bukan hanya sebatas teori, ya, tetapi butuh yang namanya fasilitas, ya. Makanya ada istilah bahwa K3 itu mahal. Ya memang mahal. Jadi kalau mau selamat ya usaha, ya. Dan usaha itu ya butuh sarana, ya. Butuh helm, butuh sepatu, butuh alat. Kalau api beli apar, beli alarm, beli sprinkler, ya kan. Kalau apalagi kalau di mobil ada apa bantalan semacam apa namanya ada sabuk, ya. Makanya ya mobil semakin mahal, safety-nya juga semakin mahal juga, ya. Yang ketiga, kurangnya kesadaran. Ya tadi saya sampaikan bahwa orang nggak peduli, masa bodoh, cuek, ya. Yang penting bisa jalan, yang penting bisa gerak, nyampe kantor, masih selamat, alhamdulillah, besok melakukan hal yang sama. Dan yang keempat, ya ini tidak patuh. Dalam arti hal, ketika ada sebuah instansi yang menerapkan sebuah aturan, ya ini ada beberapa orang yang memang nggak peduli, ya. Ya ini justru yang berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Ini yang mungkin kalau di lalu lintas ada istilah kecelakaan beruntun, ya. Kalau dia memang sudah bosan dengan hidupnya, ya mendingan kayak kucing aja gitu, ya. Dia jauh gitu, ya. Tapi jangan ketika dia memang sudah bosan dengan hidupnya, ya dia ngajak-ngajak kan gitu. Itu yang ngeselin gitu. Artinya kita di jalan udah hati-hati, pelan-pelan, tapi ada beberapa orang yang nggak peduli, yang nggak ngerti, yang nggak tahu mau melaksanakan aturan, sehingga mengakibatkan ya kecelakaan buat diri dia dan orang lain, ya. Makanya kucing kalau mau mati, ya dia biasanya ngilang gitu, ya, nggak tahu kemana. Dan ternyata itu diterapkan beberapa budaya di Jepang, ya. Orang Jepang yang sudah bosan hidup lari ke hutan, ya. Ya jangan tiru lah itu, ya. Penyebab tidak langsungnya adalah faktor pekerjaan. Jadi bekerja yang tadi saya bilang menjadi sebuah sumber masalah, kita itu cari masalah. Itu menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan kerja. Tanpa disadari, bahkan teman-teman hadir di sini pun ini adalah bagian dari suatu pekerjaan yang tanpa teman-teman sadari atau mungkin saya tidak sadari, ada faktor-faktor terjadinya kecelakaan kerja. Faktornya apa? Ya teman-teman duduk aja itu bagian dari salah satu faktor K3. Teman-teman menggunakan laptop adalah bagian dari suatu K3. Tapi apa yang teman-teman akan rasakan ketika teman-teman lakukan itu dilakukan berulang kali dalam hal yang sama. Sehari 8 jam, 2 hari, 3 hari, 10 tahun. Dengan pola-pola yang sama yang tanpa kita sadari itu bisa menyebabkan kecelakaan buat kita sendiri. Itulah yang disebut dengan namanya PAK, penyakit akibat kerja. Umumnya PAK itu datangnya nggak cuma sehari 2 hari. PAK itu akan dirasakan ketika sudah memasuki usia pekerjaan yang cukup lama. Tentu saya tidak bisa memastikan
Karena PAK, kesehatan, ya tentu ini ranahnya dunia kesehatan, dokter. Dialah yang nanti akan menilai dan memastikan apakah kita kena PAK atau enggak. Ya tentu saya harap ya pola-pola ini nampaknya sudah mulai disadari oleh teman-teman kita ya.